Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang sedikit pemahaman mengenai kurikulum merdeka. Karena banyak yang bertanya, Bang, rombel saya tidak bisa kurikulum merdeka. Bang, rombel saya yang muncul K13. Bang, rombel saya merdekanya kosong dan lain sebagainya ya. Nah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman tersebut dengan cara beberapa penjelasan melalui presentasi seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait kurikulum merdeka di Dapodik by Ngapakpedia tentunya ya. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, dasar kurikulum merdeka itu adalah yang pertama yaitu berdasarkan pemilihan ketika mendaftar IKM ya. Jadi dasarnya ini teman-teman, saya sengaja buat tabel agar teman-teman paham ya. IKM itu ada 3 pilihannya kemarin di bulan April atau di tahun lalu ya. April atau Maret ya, atau tahun lalu yang tahun 2022 juga ada. Itu Merdeka Belajar, Merdeka Berubah, dan Merdeka Berbagi. Nah, tahun lalu itu saya sudah jelaskan, bahkan kemarin juga saya ulangi jelaskan bahwa jika teman-teman mendaftar IKM memilih Merdeka Belajar, maka kurikulum di Dapodiknya adalah tetap K13. Namanya saja belajar. Dia tidak merubah status kurikulum sekolah kalian. Makanya tetap memakai K13 di Dapodiknya. Kemudian jika teman-teman mendaftar Merdeka Berubah dan Merdeka Berbagi, barulah teman-teman Dapodiknya akan berubah menjadi kurikulum merdeka ya. Jadi yang pertama tetap ke-13, yang kedua dan ketiga menjadi kurikulum merdeka. Ini dasarnya tim Dapodik menerapkan kurikulum di sekolah kalian. Ya, kalian daftar IKM-nya yang mana kemarin gitu, teman-teman ya. Nah, itu dasar dari pemilihan kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya adalah pemberlakuannya. Ini karena banyak yang bertanya ya. Jadi, berlakunya itu berdasarkan pendaftaran IKM lagi-lagi ya. Nah, di rombel akan muncul merdeka atau kurikulum merdeka jika teman-teman mendaftarnya memang sudah mandiri berubah dan mandiri atau mandiri berbagi. Nah, ini saya jelaskan di tabel juga ya. Jika teman-teman baru tahun ini atau tahun 2023 teman-teman mendaftar IKM yang mandiri berubahnya ya. Karena bisa saja seperti ini. Jika teman-teman tahun 2022 mendaftar IKM Mandiri Belajar dan tahun 2023 teman-teman berubah menjadi Mandiri Berubah, maka yang dihitung adalah di tahun 2023 karena teman-teman baru menerapkan Mandiri Berubah atau Mandiri Berbaginya di tahun ini. Maka kelas yang atau rombel yang mengikuti kurikulum merdeka adalah kalau SD kelas 1 dan kelas 4 saja, kalau SMP kelas 7 saja, kalau SMA SMK kelas 10 saja ya. Nah, jika teman-teman mendaftar IKM-nya yang mana Mandiri Berubah dan atau Mandiri Berbaginya di tahun lalu, seperti sekolah saya, maka jika teman-teman sekolah SD, kurikulumnya ada di kelas 1, 2, 4, dan 5 yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Untuk kelas 3 dan 6-nya berarti tahun depan ya. Kemudian jika teman-teman SMP maka kelas 7 dan kelas 8 saja, jika SMA SMK maka kelas 10 dan kelas 11 saja. Sama seperti Dapodik saya ini ya. Di Rombel itu kalian bisa lihat bahwa ini Merdeka kelas 10, Merdeka kelas 11 ya. Semuanya sudah merdeka kurikulumnya ya. Kalau kelas 12 masih kurikulum 2013 karena saya daftarnya di tahun 2022. Kalau yang mendaftarnya di tahun 2021 ini biasanya sekolah penggerak, itu memang semua kelas
di tahun ini sudah menerapkan kurikulum merdeka. Begitu ya. Ini penerapan kelas di kurikulum merdekanya berdasarkan pendaftaran IKM untuk mandiri berubah dan mandiri berbaginya itu di tahun kapan ya. Nah, tandanya jika dapodik teman-teman sudah menerapkan kurikulum merdeka adalah muncul tulisan merdeka di beranda dapodik yang saya tunjukkan ini. Ya. Jadi implementasi kurikulum merdeka. Nah, artinya dapodik kalian ada rombel yang sudah menerapkan kurikulum merdeka ya. Bisa saja campur seperti sekolah saya ini ya, kelas 12-nya K13, kelas 10 11-nya sudah merdeka. Tapi yang dilihat atau ditunjukkan di sini adalah untuk yang kelas 10 11-nya. Begitu teman-teman. Jadi jika di beranda dapodiknya masih K13 di sini, berarti ya sudah semua sekolah semua rombelnya tetap menerapkan kurikulum K13. Oke? Kita lanjut. Nah, beberapa catatan seputar kurikulum merdeka yang biasanya banyak ditanyakan. Nah, atau dilupakan. Yang pertama, jika teman-teman mendaftar IKM Mandiri Belajar, walaupun kalian mendaftar IKM, tapi karena pilihannya Mandiri Belajar, maka tetap memakai kurikulum K13 karena baru belajar gitu, ya. Nah, setiap rombel kurikulum merdeka selalu harus membuat rombel baru. Tidak bisa menggunakan fitur menu aksi. Ini untuk operator ya. Jadi kalau kelas 11-nya itu mau menerapkan kurikulum merdeka atau kelas 8-nya atau kelas 5-nya, itu tidak bisa menggunakan fitur naik kelas di menu aksi. Tapi kalian harus membuat rombel baru. Buat atau tambah rombel baru ya, bukan edit rombel. Ya, jadi jelas harus menambah rombel baru. Caranya sudah ada di channel Ngapakpedia untuk membuat rombel baru kurikulum merdeka. Kemudian, jika kurikulum merdeka tidak muncul di menu rombel, maka pastikan dulu dasar kurikulum merdeka dan pemberlakuan kelas kurikulum merdeka sudah sesuai atau belum, ya. Seperti yang saya jelaskan di sheet sebelumnya, ya. Kemudian, jika sudah sesuai tapi di rombel tetap tidak muncul, maka silakan hubungi dinas. Bisa saja untuk tingkat SMA SMK itu di sini permasalahannya ya di menu sekolah, ya, di menu program yang dilayani, program program keahlian yang dilayani di sini untuk eh, kompetensi keahlian yang dilayani untuk kurikulum merdekanya belum muncul atau dinas belum menambahkan. Jadi kalian harus meminta dinas menambahkan, lalu kalian lakukan tarik data dapodik agar datanya masuk ke sini. Jadi solusinya untuk kasus yang nomor 3 ini silakan hubungi dinas jika persyaratan 1 dan 2-nya yang tadi saya jelaskan di awal itu sudah sesuai ya. Kemudian di kurikulum merdeka itu ada hal yang baru yaitu adanya seorang yang menjadi koordinator P5 Project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, koordinator P5 ini bisa lebih dari satu orang, teman-teman. Ya, di mana koordinator P5 itu setahu saya memiliki perhitungan jam yaitu diakui sebagai 2 jam tambahan per rombel dan maksimal memegang 3 rombel. Artinya untuk guru sertifikasi, jika teman-teman kurang jam dan tugas tambahan lainnya sudah dipakai, maka bisa ditunjuk sebagai koordinator P5 dan memegang maksimal 3 rombel. Artinya dia akan mendapatkan 6 jam tugas tambahan karena per rombelnya dihitung 2 jam tambahan. Itu setahu saya, koreksi jika saya salah, bantu koreksi ya teman-teman ya. Karena ini setahu saya seperti itu. Karena kemarin ada guru sertif ya yang valid-valid saja teman-teman menjadikan koordinator P5 ya. Jadi, seperti itu penjelasan terkait kurikulum merdeka di Dapodik. Di sini saya tidak menjelaskan prosedur pengisian di Dapodik, tapi saya menjelaskan apa itu kurikulum merdeka dan dasarnya, lalu pemberlakuan di kelas berapa, dan petunjuk seputar kurikulum merdeka lainnya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi, itu saja jawaban saya terkait pertanyaan mengenai
Kurikulum Merdeka. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Saya Hiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.